יש בוא נקי, בייסק גו. קיבלתי, ממשיכים קדימה. יש פתח בימין, אל תנוע. אני על זה, כיסוי, שקט, שומעים רחוק ירי צפוף. איפה תשים את האש שלך להסבבה? מצהיר, אני אבדוק. 9 jenderal tertinggi pasukan pertahanan Israel, IDF, dilaporkan gugur dalam satu serangan terarah setelah upaya provokasi militer Israel di wilayah Mesir berujung pada eskalasi cepat di kawasan perbatasan. Insiden ini terjadi ketika 10 rudal jarak menengah yang diluncurkan Iran menghantam sebuah pos perbatasan Israel yang selama ini difungsikan sebagai titik komando sementara dan lokasi perlindungan bagi para perwira senior tersebut. Serangan berlangsung singkat, presisi, dan berdampak fatal, menandai salah satu kehilangan komando tertinggi terbesar yang dialami IDF dalam satu kejadian. Menurut rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai sumber regional, provokasi yang dilakukan unsur militer Israel di dekat garis perbatasan Mesir memicu peningkatan kewaspadaan di beberapa negara kawasan. Aktivitas tersebut mencakup pergerakan pasukan, penguatan posisi, serta operasi intelijen terbuka yang dinilai melanggar kesepakatan deeskalasi yang selama ini dijaga secara rapuh. Dalam waktu yang relatif singkat setelah provokasi terdeteksi, respons militer dari Iran dilakukan melalui peluncuran 10 rudal yang diarahkan secara spesifik ke pos perbatasan Israel yang dimaksud. Dampak serangan tersebut bersifat langsung dan menyeluruh. Pos perbatasan yang menjadi sasaran dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga tidak lagi dapat difungsikan. Seluruh kendaraan komando di area tersebut hancur, sistem komunikasi lumpuh, dan struktur perlindungan runtuh. 9 jenderal tertinggi IDF yang berada di lokasi dinyatakan gugur di tempat bersama sejumlah personil pendukung. Tidak ada indikasi peringatan dini yang efektif atau upaya evakuasi sebelum hantaman rudal terjadi. Peristiwa ini segera memicu status siaga tinggi di pihak Israel, termasuk penutupan sementara beberapa sektor perbatasan, pembatasan informasi internal, serta pengamanan ketat terhadap fasilitas militer strategis lainnya. Di sisi lain, negara-negara kawasan memantau perkembangan dengan cermat, mengingat lokasi kejadian berada di titik sensitif yang melibatkan kepentingan Mesir sebagai negara perbatasan langsung dan Iran sebagai pihak yang melakukan serangan balasan. Hingga berita ini disusun, otoritas Israel belum merilis pernyataan resmi yang merinci identitas para jenderal yang gugur maupun kronologi lengkap sebelum serangan. Namun skala kerugian komando yang terjadi telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai keputusan provokasi awal, kesiapan perlindungan terhadap pejabat tinggi militer, serta konsekuensi strategis yang akan dihadapi Israel dalam waktu dekat. Bab ini menjadi penanda awal dari krisis keamanan baru yang berpotensi meluas dengan dampak langsung terhadap stabilitas kawasan. Pasca serangan yang menewaskan 9 jenderal tertinggi IDF, perhatian langsung tertuju pada kegagalan sistem pengamanan dan pengambilan keputusan militer Israel di kawasan perbatasan. Pos perbatasan yang dihantam 10 rudal Iran tersebut diketahui berada dalam status siaga terbatas, meskipun sebelumnya telah terdeteksi peningkatan ketegangan akibat aktivitas provokatif Israel di dekat wilayah Mesir. Fakta ini memunculkan pertanyaan serius mengenai standar perlindungan terhadap pejabat militer tingkat tertinggi yang ditempatkan di lokasi berisiko tinggi. Sumber keamanan kawasan menyebutkan bahwa pos tersebut digunakan sebagai titik koordinasi lapangan untuk memantau pergerakan lintas perbatasan dan sebagai lokasi pertemuan tertutup para perwira senior. Namun, konsentrasi pejabat tinggi dalam satu lokasi dinilai sebagai keputusan beresiko yang tidak sejalan dengan protokol keamanan dasar dalam situasi eskalasi. Ketika 10 rudal diluncurkan secara hampir bersamaan, sistem peringatan dini tidak mampu memberikan waktu respons yang memadai, sementara pertahanan udara di sektor tersebut gagal melakukan intersepsi efektif. Di internal Israel, langkah darurat segera diambil. Markas besar IDF meningkatkan status kesiapsiagaan nasional, menunda rotasi pejabat tinggi, serta memerintahkan peninjauan ulang seluruh titik komando lapangan. Akses informasi diperketat dan komunikasi eksternal dibatasi untuk mencegah kebocoran data sensitif. Sejumlah pejabat pertahanan Israel secara tertutup mengakui bahwa kehilangan 9 jenderal dalam satu insiden telah menciptakan kekosongan komando yang signifikan dan berpotensi mengganggu kesinambungan pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, Mesir sebagai negara yang wilayahnya disebut dalam konteks provokasi awal, memperkuat pengamanan di sepanjang perbatasannya dan meningkatkan patroli militer. Pemerintah Mesir menegaskan tidak ingin wilayahnya menjadi pemicu konflik terbuka baru dan menolak segala bentuk aktivitas militer yang dapat menyeret kawasan ke eskalasi lebih luas.
Posisi Mesir menjadi sorotan karena insiden ini terjadi di titik sensitif yang selama ini dijaga melalui koordinasi keamanan yang ketat. Di tingkat regional, reaksi cepat muncul dari berbagai negara yang menilai insiden tersebut sebagai sinyal meningkatnya resiko konflik terbuka. Kehilangan komando tingkat tertinggi IDF dalam satu serangan dipandang sebagai perkembangan serius yang dapat memicu langkah balasan, perubahan doktrin militer, atau peningkatan operasi rahasia. Bab ini menegaskan bahwa serangan rudal tersebut bukan hanya menimbulkan korban besar, tetapi juga membuka rangkaian konsekuensi strategis yang akan mempengaruhi dinamika keamanan kawasan dalam waktu dekat. Insiden tewasnya 9 jenderal tertinggi IDF di pos perbatasan Israel setelah serangan rudal Iran menimbulkan analisis mendalam terkait strategi pertahanan Israel dan kesiapan operasional dalam menghadapi ancaman lintas negara. Para pengamat militer menyatakan bahwa konsentrasi pejabat tinggi dalam satu lokasi menjadi kelemahan kritis, apalagi di wilayah yang rawan provokasi dan mudah terdeteksi oleh satelit maupun sistem intelijen musuh. Bab ini membahas dampak strategis dan keamanan yang muncul dari insiden tersebut. Pertama, kerugian komando tertinggi mengakibatkan kekosongan dalam rantai pengambilan keputusan militer. Posisi-posisi strategis yang sebelumnya dipegang oleh para jenderal kini harus segera diisi oleh pejabat cadangan yang belum tentu memiliki pemahaman penuh terhadap operasi lapangan yang sedang berjalan. Hal ini menimbulkan risiko disorientasi komando, lambatnya respons terhadap ancaman baru, dan potensi kebingungan dalam koordinasi antar unit militer di garis depan. Kedua, analisis intelijen menunjukkan bahwa serangan Iran dilakukan dengan perencanaan matang dan presisi tinggi. 10 rudal yang diluncurkan menargetkan titik-titik yang diketahui menjadi pusat pergerakan dan perlindungan para pejabat tinggi. Kejadian ini menyoroti kerentanan pos perbatasan Israel dan mempertanyakan efektivitas sistem pertahanan udara yang seharusnya mampu mencegat serangan skala besar. Para pakar menilai bahwa strategi Israel dalam menempatkan sumber daya komando di lokasi yang mudah diserang menimbulkan risiko taktis yang serius. Ketiga, dampak keamanan regional mulai terlihat. Negara-negara tetangga memantau eskalasi ini dengan kewaspadaan tinggi. Mesir sebagai negara yang menjadi sasaran provokasi awal telah meningkatkan pengamanan perbatasan dan menegaskan komitmen untuk tidak membiarkan wilayahnya menjadi arena konflik. Sedangkan Iran menunjukkan kemampuan respon cepat dan jangkauan presisi rudal yang dapat menargetkan posisi strategis militer Israel yang menambah ketegangan keamanan di kawasan. Selain itu, insiden ini menimbulkan potensi domino efek terhadap operasi militer dan logistik Israel. Setelah serangan rudal Iran yang menewaskan 9 jenderal tertinggi IDF, Israel segera memasuki fase krisis militer internal yang serius. Markas besar IDF menetapkan status siaga maksimal di seluruh perbatasan dan pusat komando strategis sambil meninjau ulang semua protokol perlindungan pejabat tinggi. Dalam hitungan jam, otoritas pertahanan Israel memanggil seluruh staf senior dan pejabat cadangan untuk mengisi kekosongan komando yang ditinggalkan, sekaligus melakukan koordinasi darurat dengan unit-unit lapangan untuk mencegah gangguan operasional lebih lanjut. Sumber internal militer Israel menyebutkan bahwa koordinasi darurat dilakukan secara simultan di beberapa tingkat komando. Sistem komunikasi internal dioptimalkan untuk memastikan perintah tetap tersampaikan meski kehilangan 9 jenderal kunci. Selain itu, pusat intelijen mulai melakukan analisis cepat untuk menilai ancaman lanjutan dari Iran dan potensi serangan balasan. Bab ini menunjukkan bahwa Israel berada dalam situasi sangat genting, di mana kesalahan sedikit saja dapat menimbulkan konsekuensi lebih besar bagi keamanan nasional. Di sisi politik, pemerintah Israel menghadapi tekanan besar. Media domestik melaporkan kekhawatiran publik atas keselamatan pejabat militer dan resiko eskalasi konflik lebih luas. Pemerintah menekankan bahwa segala keputusan terkait pertahanan akan diambil dengan hati-hati untuk mencegah kerugian tambahan, sekaligus menunjukkan kesiapsiagaan kepada masyarakat dan dunia internasional. Namun para analis menilai bahwa kehilangan 9 jenderal dalam satu insiden bukan hanya bencana taktis, tetapi juga pukulan psikologis bagi struktur komando militer Israel.
Koordinasi militer darurat mencakup pengaturan ulang posisi unit lapangan, penempatan cadangan strategis, dan pengawasan intensif terhadap jalur logistik. Pos-pos militer yang sebelumnya menjadi pusat pergerakan komando diperkuat dengan sistem pertahanan tambahan dan patroli yang lebih agresif. Semua langkah ini menunjukkan bahwa Israel menyadari resiko bahwa insiden serupa dapat terjadi kembali jika kesalahan perhitungan berulang, sekaligus menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap keputusan provokatif yang memicu serangan awal.